Halo semua, apa kabar? Nama gue Andika Sarasono, biasa dipanggil Dika. Buat yang belum kenal, gue biasa ngebahas tentang Jepang, jadi YouTuber tentang di Jepangan gitu ya. Dan hari ini di video ini gue mau sedikit curhat dan mengungkapkan keresahan gue tentang yang terjadi di YouTube belakangan ini. Jadi seminggu yang lalu ada duo kakak beradik, Skin Indonesian 24, mengumumkan bahwa mereka akan pensiun tahun depan. Jadi ini adalah tahun terakhir mereka di YouTube. Dan setelah itu videonya trending, viral, banyak YouTuber lama juga yang ikut komentar seperti Raditya Dika, Edozel, Kevin Hendrawan yang gue nonton ya, dan juga teman gue sendiri sesama YouTuber di Jepangan yaitu Dera Natania yang akunya YouTuber kecil, sama kayak gue YouTuber kecil juga. Dan gue pengen bikin versi gue sendiri bagaimana menanggapi apa yang terjadi di YouTube sekarang, karena gue sebenarnya pengen bikin video ini udah lama. Cuma nyari momen yang pas dan gue rasa ini yang paling pas gue mengungkapkan perubahan yang terjadi di YouTube selama gue menjadi content creator kurang lebih 4 tahun, dari 2016. Jadi, concern orang-orang adalah banyak sekali artis TV sekarang yang masuk ke dunia YouTube, atau mereka mulai punya channel dan mereka langsung naik subscriber dengan secara instan gitu ya. Ya wajar karena artis sudah punya nama, udah punya fanbase, udah punya popularitas dibandingkan kayak orang biasa kayak gue gitu, atau teman-teman content creator yang lain yang harus merangkak dari nol banget untuk bisa sampai ke titik sekarang. Dan banyak juga yang bilang setelah artis TV masuk, YouTube berubah menjadi business oriented, algoritmanya berubah, dan lain-lain. Gue menganggapnya ya ada perubahan sedikit setelah mereka masuk ke YouTube gitu ya. Tapi kalau bisnis, Jovialdo Lopez atau Kajo bilang YouTube was cool, but now is all about business. Gue setuju, tapi juga YouTube dari dulu udah bisnis. Karena YouTube juga sebuah brand, sebuah perusahaan yang pastinya butuh revenue, butuh profit gitu kan. Makanya ada iklan di situ, makanya ada AdSense segala macem dinaungi oleh Google. Ya pastinya memang bisnis dari awal. Cuman mungkin approach-nya atau pendekatannya ke kreator itu sekarang berbeda. Memang ada namanya YouTube YouTube Academy untuk kreator segala macem gitu kan. Yang gue yakin artis-artis TV ini pada nggak ikut karena mereka udah punya fanbase yang begitu besar gitu. Jadi udah nggak butuh kayak YouTube Camp atau YouTube Fanfest kayak gitu tuh, mereka udah nggak butuh lah yang kayak gitu. Karena memang kalau dari kita butuh creator camp atau community creator itu untuk meningkatkan views, subscribers di channel kita sesuai passion kita masing-masing. Nah, ketika artis TV ini masuk ke YouTube, dianggapnya merusak ekosistem dan algoritmanya. Algoritma di YouTube itu seperti apa sih? Dari algoritmanya adalah bahasa pemrograman, bagaimana sistem atau mesin yang ada di YouTube itu membuat perilaku atau behavior kita masuk menjadi data mereka. Jadi ada dua hal yang diperhatikan dalam algoritma YouTube. Yang pertama ada behavior tadi, atau pola, atau sikap kita selama menonton video di YouTube. Yang kedua adalah interest, atau ketertarikan kita terhadap konten yang seperti apa. Misalnya, kalau behavior, sekarang YouTube punya metrik atau tolak ukur yang menjadi prioritas mereka. Bukan number of views, bukan subscriber dari para kreator, tapi watch time, atau durasi berapa lama kalian nonton sebuah video. Katakanlah kalian nonton video dengan durasi 10 menit. Nah, YouTube itu akan mengukur berapa lama kalian bertahan nonton video itu sampai selesai. Apakah benar-benar 100%, berarti 10 menit tanpa skip kalian tonton, ataukah hanya 50%, kalian tonton hanya 5 menit, atau bahkan kurang dari itu. Nah, itu yang diukur menjadi algoritma YouTube. Kalau kalian menonton satu video lebih dari 50%, which is itu bagus buat mereka, kalian akan direkomendasikan dengan video yang kurang lebih sama, yang menurut YouTube kalian akan tertarik nonton dan akan menghabiskan watch time lebih banyak di situ. Dari pola kalian nonton, gitu. Berikutnya adalah dari interest, ketertarikan. Nah, ini berhubungan dengan kategori. Misalnya kalian nonton kategorinya vlogging, berarti people and blog, gitu kan. Atau food, masak gitu. Kalian sering lihat tutorial buat masak. Nanti YouTube akan merekomendasikan atau akan mensuggest kalian nonton video yang kira-kira berhubungan dengan kuliner, dengan food. Misalnya MasterChef kah, atau Hell's Kitchen, atau misalnya video-videonya celebrity chef kayak Gordon Ramsay misalnya. Akan ke arah situ. Jadi itu algoritma yang bekerja di YouTube. Misalnya gue ambil dari contoh gue sendiri ya, kalau dari suggested views-nya.
kalau gue sebagai kreator, gue ngelihat ini sangat penting untuk gue analisa. Misalnya, gue sudah jadi creator dari 2016 nih. Walaupun kalau kalian lihat di channel gue mulai dari 2011. Tapi enggak. Jadi 2011 gue cuma bikin akunnya aja, gue bikin channel, tapi itu jadi gue dulu pasif banget sebagai YouTuber. Gue hanya upload beberapa video gue main piano, tapi udah gue hapus. Dan bener-bener gue bikin atau gue rutin upload video itu dari 2016. Jadi kurang lebih udah 4 tahun. Selama 4 tahun gue ngelihat bahwa 55% traffic atau orang yang datang ke channel gue itu dari suggested video yang disediakan oleh YouTube. Lumayan gede dong 55%. Tapi ketika gue lihat lebih detail ke dalamnya, 55% itu 25%-nya hanya fokus ke satu video, yaitu video yang paling banyak ditonton di channel gue. Yaitu waktu gue nge-react videonya Ariel, mungkin nanti versi bahasa Jepang. Dan gue nge-react bareng cewek Jepang, Yumi, teman gue waktu itu. Itu videonya tidak normal untuk di channel gue. Karena channel gue tidak mungkin nyampe views 5 juta sekian. Paling banyak pun sekarang cuma 1,6 juta waktu gue bikin video sarapan di Jepang. Sisanya ratusan ribu viewsnya gitu kan, puluhan, ratusan, ada ya beberapa juga yang 1 juta views. Tapi ini 5 juta views ini langka sekali. Menurut gue itu adalah video yang abnormal lah, cheating lah, nganggapnya agak licik. Kenapa? Karena waktu gue bikin video itu, video aslinya yang gue react itu lagi trending. Jadi wajar trafficnya banyak masuk ke situ. Yang kedua, Ariel udah terkenal. Ditambah dia bikin sesuatu yang beda, yaitu nyanyi dalam bahasa Jepang. Unik kan? Banyak trafficnya ke situ. Yang ketiga, gue nge-react sama cewek cantik misalnya, sama Yumi waktu itu, cewek Jepang gitu kan, mungkin tertarik dari situ. Yang keempat nih ya, banyak YouTuber lain yang juga nge-react dengan konten yang sama, atau nge-react lagu yang sama. Katakanlah waktu itu yang rame juga Nihongo Mantapu, Jerome Pauline. Nah ketika, kan dia subscriber lebih banyak dari gue kan, jauh lebih banyak dari gue. Ketika ada orang yang nonton video versinya Jerome, lalu direkomendasikan di sebelah kanan nih, ada video yang react-react juga, salah satunya ada gue. Mungkin ada orang pengen lihat, oh versinya Andika Sarasono pengen dilihat. Nah, trafficnya masuk dari situ, jadi dari suggested video. Setelah gue breakdown, ada sekitar 25% untuk masuk ke satu video gue yang react Ariel itu. Jadi gue ngerasa ini nggak fair, ini tidak berimbang. Kalau gue harus mengeluarkan video gue nge-react Ariel, berarti 55% dikurangi 25%. Berarti hanya 30% total traffic gue yang direkomendasikan atau datang dari rekomendasi YouTube. Artinya apa? Artinya, menurut gue, YouTube tidak membantu gue untuk mendapatkan views secara signifikan. Secara masif gitu ya. Karena sisa trafficnya datang dari mana? Datang dari search. Misalnya ada orang yang nge-search di kolom pencarian di YouTube gitu kan, liburan ke Jepang atau sekolah ke Jepang. Nanti ada beberapa muncul video, salah satunya dari gue. Nah, ada yang ngeklik di situ, berarti datang dari search. Ada juga yang datang dari external source atau external link. Ini misalnya, kalau gue abis upload video dan gue pengen share di Instagram, pengen share di Facebook gue, pengen share di Twitter misalnya. Pokoknya sosial media gue sendiri, itu masuk ke eksternal. Makanya banyak sekali orang-orang atau YouTuber-YouTuber yang setelah upload video, dia upload di story, swipe up, atau link di bio, segala macam. Nah, ini yang terjadi di gue selama gue bermain di YouTube 4 tahun, kurang lebih. Jadi sebenarnya YouTube tidak terlalu membantu gue mendapatkan views. Harus benar-benar dari kreatornya sendiri yang berjuang untuk nge-share ke segala macam jenis sosial media. Tapi ini mungkin tidak berlaku untuk para artis TV. Kenapa? Karena mereka sudah punya jumlah fanbase yang luar biasa, yang tanpa dipromosikan pun orang sudah tahu namanya. Sekarang kalau tanpa YouTube, kalian juga pasti akan tahu siapa itu Raffi Ahmad. Kalian tahu siapa itu Nikita Mirzani. Kalian tahu Andre Taulany, kalian tahu Baim Wong misalnya, artis-artis TV yang sekarang masuk ke YouTube. Sekarang, kalau tanpa YouTube, apakah kalian tahu siapa itu Reza Arab? Tanpa YouTube, kalian tahukah nama Chandra Leo itu ada? Apakah tanpa YouTube,
kalian bisa tahu siapa itu Agung Hapsah, Fathia Izati misalnya, Jerome Pauline misalnya, Andika Sarasono misalnya. Nggak ada. Karena itulah YouTube menjadi wadah atau platform yang sangat pas buat kreator-kreator kayak kita yang ingin menunjukkan karyanya masing-masing, dengan caranya masing-masing, dengan passionnya masing-masing, dan dengan gayanya masing-masing untuk para orang-orang yang kira-kira bakal tertarik ke kita. Kalau artis TV mah nggak usah ditanya, maksudnya nggak peduli, misalnya orang tertarik sama masak, orang tertarik sama vlogging misalnya, nggak peduli karena memang udah tontonan TV aja. Kayak gue bilang tadi, tanpa YouTube pun mereka udah terkenal, mereka udah punya nama. Jadi apapun video yang mereka bikin, itu pasti ada yang nonton. Dan itulah yang kira-kira menurut gue pribadi sedikit merusak ekosistem atau algoritma yang ada di YouTube. Jadi itu penjelasan dari gue ya. Itulah yang terjadi sekarang. Dan tadi gue bilang, YouTube adalah perusahaan, brand, bisnis, profit oriented. Mereka akan lebih mengutamakan, lebih menonjolkan, lebih merekomendasikan video-video yang kira-kira bakal ditonton lama tergantung watch time-nya. Nah sekarang orang yang dari atau penonton yang dari TV dibawa ke YouTube, mereka sudah terbiasa nonton lama di depan TV. Ketika pindah ke YouTube pun nggak masalah, selama dia nonton artis yang disuka. Dan watch time-nya itu pasti tinggi setiap ada artis upload video, mau apapun videonya. Gitu kan. Jadi itulah kenapa artis TV sangat mudah untuk direkomendasikan video-videonya di YouTube. Bahkan mungkin kalian nggak subscribe Raffi Ahmad, Nagita Slavina misalnya, tapi tiba-tiba muncul di home. Karena itulah algoritma YouTube yang bekerja sekarang. Gitu kurang lebih. Agak ribet memang, tapi ya itulah mesin ya. Machine learning sebutannya, pokoknya intinya itu yang terjadi di YouTube sekarang. Sekarang dampaknya apa kalau udah kayak gitu? Sebenarnya dari awal gue selalu bilang tidak masalah siapapun yang masuk ke dunia YouTube, mau artis sekalipun, bahkan bagus, karena trafiknya makin tinggi sekarang. Tapi yang gue concern adalah konten yang dibagikan. Nggak cuma artis TV, tapi ada beberapa orang yang menurut gue kontennya nggak pantas buat dipertontonkan ke halayak ramai, kayak prank misalnya. Gue ambil contoh kemarin ada YouTuber yang ngeprank bulan puasa lagi, ngasih sembako di jalan, ternyata isinya sampah. Udah sempet di penjara, keluarnya cepat banget lagi, nggak nyampe sebulan mungkin. Sekarang bikin atau balik lagi ke YouTube, tapi kayak nggak ada bedanya. Sekarang malah makin tinggi yang nonton. Jadi memang audiensnya memang suka, gitu kan. Dan itulah kekhawatiran gue kalau misalnya YouTube Indonesia isinya yang seperti itu. Dari kalangan artis, kemarin rame juga pamer saldo ATM. Sekarang sering pamer kekayaan. Udah nggak sering, mungkin hampir setiap video pasti seperti itu isinya. Lalu juga ada yang drama, settingan, segala macam. Kayak dulu gue sempat nonton siapa ya? Adalah artis sekeluarga gitu, lagi belanja sama asisten-asistennya banyak ke Uniqlo atau ke H&M, pokoknya dikasih waktu 10 menit, silakan ambil semua baju yang kalian mau. Udah gitu ambil, ternyata transaksinya sampai puluhan juta, dan artisnya kesel, artisnya marah, wah bete lah segala macam. Akhirnya jadi clickbait dan juga jadi apa ya, dan konyolnya ini sering banget jadiin masuk ke berita nasional, artinya masuk ke detik.com, masuk ke Tribun News, masuk kemana lah, dan aneh aja gitu, kayak gini jadiin berita. Gue nggak ngerti sama media sekarang juga gitu. Aduh, kalau harus diceritain mah udah beda banget lah sama dulu, sama YouTube 3 tahun yang lalu lah, 2017, 2016 itu beda banget sama sekarang. Makanya mungkin banyak juga yang udah nggak bertahan di YouTube, ngikutin arus mainstream gitu ya, apa-apa harus diikutin. Orang bikin dalgona, semua harus bikin dalgona. Orang bikin tren apa harus ngikutin supaya viewsnya banyak. Sekarang bertahan itu harus seperti itu. Lalu kalau kalian nanya ke gue, Dik, terpengaruh nggak sama artis TV masuk ke YouTube? Gue punya jawaban yang sudah dijawab duluan oleh Joshua Suherman, tau ya Jojo? Bu, ini Jojo bu, gitu. Gue pernah lihat Twitter dia bilang
artis TV masuk ke YouTube, kalau gue sih nggak ngaruh. Karena kemampuan gue nge-YouTube ya segini-gini aja. Intinya kayak gitu kalimatnya. Dan gue setuju banget sama dia, makanya gue retweet. Ya gue ngerasa kemampuan YouTube gue ya segini-gini aja. Bahkan gue meragukan apakah gue pantas disebut YouTuber gitu ya. Sekarang views makin dikit. Kalau kalian lihat video 10 terakhir video gue, nggak ada yang lebih dari 10.000 gitu viewsnya. Kecil banget gitu. Gue nggak tahu harus bikin apa lagi. Gue masih dapat subscriber setiap hari tambahan ya. Rata-rata 30-40 subscriber tiap hari. Tapi setiap gue upload video, itu justru gue kehilangan subscriber. Ini aneh banget. Setiap kali gue upload video, subscriber gue malah berkurang. Itu aneh banget. Gue sampai nyari di Google kan, ini kenapa ini? Gue sampai nyari-nyari video dari luar. Ternyata ada penjelasannya. Jadi mungkin ada subscriber kalian yang ngerasa konten kalian udah beda ketika kalian upload konten baru. Padahal gue ngerasa konten gue tetap tentang Jepang gitu. Kalaupun beda, paling tentang musik, paling tentang concern yang selama ini gue, kayak kemarin netizen Indonesia yang komentar di artis drama Korea, ya kayak gitu-gitu aja gitu, nggak jauh dari situ. Berarti algoritma YouTube ngaco lagi di sini. Subscriber yang mereka target itu tidak sesuai dengan konten, tidak sesuai dengan yang mereka suka. Jadi mereka nggak suka konten gue, akhirnya unsubscribe. Jangan-jangan YouTube itu sekarang udah ngasih kayak misalnya auto subscribe. Misalnya tiba-tiba kalian dapat notifikasi nih, gue baru upload video, terus kalian lihat, ini siapa nih, kayaknya gue nggak pernah subscribe dia deh, gue unsubscribe deh. Jangan-jangan kayak gitu curiga gue ya, karena setiap gue upload video justru berkurang. Kan aneh gitu. Kita pengennya upload video sering-sering supaya subscriber kita nambah. Tapi sekarang malah berkurang gitu. Itu yang gue ngerasa sampai sekarang belum nemu jawaban yang benar-benar pas. Gue dapat penjelasannya, konten kalian mungkin beda dari sebelumnya, makanya harus konsisten dengan kontennya. Ya repot juga kalau kayak gitu ya, berarti nggak bisa melebarkan sayap ke jenis konten yang lain. Itu yang jadi concern gue sampai sekarang. Ya, tapi kayak Joshua tadi, gue nganggapnya ya kemampuan gue segini-gini aja gitu kan. Gue dari awal semuanya dari nol sampai hasil akhir, dari A sampai Z gue mikir sendiri. Dari zaman pertama kali banget, dari mulai mikirin ide, footage, editing, musik, animasi, mikirin judul, thumbnail, sampai publish, klik tombol publish, itu semuanya gue sendiri. Gue sempat pengen punya tim editing gitu ya di awal tahun, tapi lagi corona, malah lagi pandemi, jadi susah buat ketemu orang. Tapi buat yang masih support gue sangat-sangat berterima kasih selama 4 tahun ini masih support gue di YouTube. Gue tuh orangnya senang ditanya ya. Jadi kalau ada orang nanya di DM Instagram, pasti akan gue balas. Intinya gue suka banget ditanya. Dan kalau kalian pertanyaannya berbobot gitu ya, tentang Jepang, tentang apapun, tentang belajar, itu gue seneng banget dan pasti gue balas. Nggak mungkin kayaknya nggak gue balas. Kalau kalian ada yang DM gue dan gue nggak balas, tapi dengan catatan nanya yang berbobot ya, itu silakan komplain di sini. Dan gue tidak ada kepikiran buat pensiun dari YouTube, karena gue nggak ada tuntutan brand, nggak ada tuntutan apa, harus gimana, harus upload tiap hari, harus upload tiap minggu gitu, nggak ada. Jadi gue bener-bener free aja, karena ini part time dari gue sendiri dan gue suka membuat konten seperti ini. Bahkan gue punya upcoming video, ada 5 judul di situ yang kira-kira gue bakal bikin selama sebulan 2 bulan ke depan. Jadi tetap akan ada video di channel ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Madesu, gue bilangnya masa depan Sugoi. Semoga banyak yang nonton, dan juga kalau gue sih, gue lebih senang engagement ya. Kalau orang sukanya views, sukanya subscriber, kalau gue lebih suka engagement. Engagement itu interaksi antara creator dan penontonnya. Jadi gue suka banget ada yang komen, ada yang nge-like, ada yang nge-share video gue, dan pastinya nonton dan juga subscribe sih gitu. Jadi itulah keresahan gue selama 2 tahun terakhir ini. Oh panjang ya. Aduh. Ya itulah. Jadi jangan dikira, enak lah jadi YouTuber, duit AdSense-nya gede gitu. Enggak juga.
Dan gue lagi struggling dengan laptop gue sekarang. Gue berencana ganti laptop. Makanya nih ya, akhir-akhir ini kan gue sering banget ngeliat review-review laptop nih ya. Ada di Jagat Review, di KID, Gadget In gitu ya. Semakin sering gue buka video-video tentang laptop, YouTube akan merekomendasikan gue video-video laptop yang lain. Bahkan gak cuma YouTuber Indonesia, mungkin YouTuber luar. Dan itulah algoritma YouTube. Baik lagi ke situ. Oke, semoga gue bisa cepat-cepat ganti YouTube, makin semangat bikin videonya, dan bisa berkomunikasi terus dengan kalian. Terima kasih buat yang subscribe channel ini dari awal, dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang. Gue mohon maaf kalau banyak kesalahan, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam masa depan Sugoi.